Halo Pecedoto. Halo, selamat malam. Malam tuh? Iya, betul sekali ini malam ya. Pecedoto, saya ada satu ayat firman Tuhan nih yang saya suka sekali. Apa itu? Di Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat itu. Kayaknya saya pernah dengar ayat itu. Ayatnya pasti dia tentang takut akan Tuhan. Iya, betul sekali. Coba dibaca. Saya jelaskan dulu ayat firman Tuhan ini satu pedoman hidup, tapi saya tidak memahami dia arti itu seperti apa. Jadi saya ingin bahas sama Pak Cedoto, saya juga ingin minta sedikit penjelasan mengenai ayat firman Tuhan ini. Jadi dia punya isi dari ayat ini tuh bunyinya seperti ini. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu di ayat ya? Itu di ayat. Oke, Amsal. sekarang nih. Amsal 1 ayat 7. Iya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yes. Wah, ayatnya sangat keren sekali, guys. Iya Om. Jadi di sini kan ada 2 poin penting dalam ayat ini yang Bung terang mengerti. Poinnya mana? Ini poin pertamanya itu ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu seperti apa kah? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan itu seperti apa? Iya. Permulaan daripada hikmat, pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan adalah kita menerima firman Tuhan. Kita membaca, kita mendengarkan, lalu kita menerapkan firman Tuhan. Itu permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita takut sama orang, kita melakukan kemauannya, kan gitu. Iya, betul sekali. Oke, luar Terus? biasa sekali. Terima kasih Om. Rahmat. Oke, jadi ini ada poin kedua lagi. Jadi itu kan tadi tentang takut akan Tuhan. Nah, sekarang yang poin kedua tuh tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Maksud daripada orang bodoh menghina hikmat dan didikan itu seperti apa? Jadi di dunia ini tidak ada orang bodoh ya. Tapi menurut Alkitab dia katakan bahwa ada orang bodoh. Iya, betul sekali. Dan untuk saya sendiri orang yang bodoh, orang yang dikatakan Alkitab, menurut Alkitab ia dikatakan bodoh adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melihat firman Tuhan, tetapi tidak menerapkan dalam kehidupannya. Makanya orang-orang itu dikatakan bodoh karena kita diciptakan oleh Tuhan yang memiliki hikmat dan didikan, gak boleh kita menghina. Akhirnya mereka itu dikatakan bodoh. Jadi kalau kita zaman sekarang masih mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita melihat kesaksian-kesaksian dan mujizat Tuhan, kita juga harus menerapkan firman Tuhan itu dalam lingkaran agama kita. Begitu. Oke, baik. Itu yang dinamakan orang bodoh. Ya, dia mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak daripada firman Tuhan. Oke, berarti kalau misalkan orang yang tidak percaya juga dia bagian dari. Sebenarnya untuk mencapai sebuah kepercayaannya, permulanya adalah takut akan Tuhan. Oke. Jadi kalau kita takut sama Tuhan, pengetahuan bertambah, hikmat datang, Kita akhirnya membuat kita belajar. Dari kita belajar, akhirnya kita bisa menemukan kepercayaan yang benar-benar, iman yang benar-benar. Jadi permulanya kan Amsal Salomo udah bilang dalam kitab Amsal Salomo 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu yang pertama harus kita lakukan, yaitu takut akan Tuhan berarti kita mau melakukan segala kehendak dan kemauan Tuhan. Amin. Dalam firman-Nya, begitu. Oke, baik Pak Cedoto, terima kasih sekali untuk penjelasannya. Sekarang saya jadi mengerti sekali apa maksud daripada ayat ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan. Terima kasih Pak Cedoto. Jadi kalau ada orang yang tegur kita dengan baik, apalagi memakai nama Tuhan, jangan kita menghina. Kalau misalkan karena penghinaan zaman sekarang itu bisa dengan cara berbalik belakang seperti Lot. Jalan mundur akhirnya ditimpa batu. Akhirnya jadi batu. bagaimana kalau misalkan orang yang menggunakan ayat firman Tuhan itu untuk menghakimi orang? Sebenarnya Apakah kita juga harus menerimanya? jadi begini, kalau kita sadar bahwa kita berada dalam bimbingan Tuhan, atau kita berada dalam pembelajaran takut akan Tuhan, ya nggak boleh kita terima. Oke. Semua kan tergantung pribadi masing-masing. Kalau kita belajar ke Tuhan, berarti untuk hal kayak gitu nggak usah kita terima. Oh, berarti kalau misalkan ada orang yang kita tahu dia punya latar belakang kehidupan yang kayak orang ini tuh dia tuh bukan anak baik-baik, tapi satu kali dia datang terus dia tegur saya dengan firman Tuhan. Apakah saya harus menerima atau saya harus menjudge dia kayak menghakimi Jadi dia kalau kayak untuk gitu? hal itu, Ayub pernah mengalami hal yang sama. Ayub ya, Nabi Ayub.
Di mana Tuhan mengutus iblis, bahkan Tuhan bisa mengutus temanmu untuk datang menggoda engkau karena Tuhan tahu engkau saat itu sedang belajar untuk takut akan Oke. Tuhan. Dan itu adalah ujian-ujian permulaan. Berarti saya harus belajar untuk bisa menerima. Artinya saya ambil sesuatu yang baik dan kemudian saya buang sesuatu yang buruk. Jadi begini, kita harus belajar untuk menerima apapun Oke. yang datang kepada kita. Karena tanpa kehendak Tuhan, apapun itu nggak akan bisa datang Oke, ke baik. kita. Mereka datang Sangat karena jelas. kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, untuk apa mereka datang? Dan menggoda, apalagi mencobai kita dengan ayat firman Tuhan. Kita kan punya perasaan, pasti kita akan merasa, oh, kok bisa kayak gini ya. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita tahu peraturan jalan-jalan Tuhan, cerita nggak apa-apa. Saya nggak tahu juga penjelasannya seperti apa. Ikut saja, terima. Betul sekali. Terima dengan ikhlas. Nanti Tuhan yang ngatur. Hidup ini udah ada yang ngatur. Tuhan yang mengatur. Hidup ini memang Tuhan yang ngatur, tapi banyak orang berpikir bahwa mereka yang bisa mengatur kehidupan mereka. Jadi Amsal sama bilang, orang jahat bertemu dengan orang baik, lalu orang baik menjadi orang jahat, lalu orang jahat menjadi orang baik. Kenapa bisa begitu? Why? Saya juga bingung. Kalau begitu tuh rasanya ketemu dengan orang jahat sudah. Karena kalau ketemu dengan orang jahat pasti akan berubah jadi jahat. Apakah Jadi cuma orang bodoh yang bisa memikirkan, kok bisa ya? Ya bisa, itu adalah jalan-jalan Tuhan. Kenapa? Dia mau mengajarkan orang baik itu tentang kejahatan. Supaya orang baik itu tahu tentang kejahatan, ia tidak melakukan kejahatan. Dia mau mengajar orang jahat itu tentang kebaikan. Supaya orang jahat itu tahu tentang kebaikan dan melakukan kebaikan. Wah, jadi sama-sama menguntungkan. Iya, gitu. sama-sama melengkapi hidup ini. Oke, berarti apa yang dirancangkan Tuhan bukan rancangan kejahatan. Iya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kejahatan. Dan apa yang dirancangkan Tuhan, itu bukan rencana manusia. Amin. Terima kasih sekali Pak Cedoto, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa ya, Amsal 1 ayat 7. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah nonton. Pasti kamu juga akan diberkati sekali dengan ayat ini. Saya juga merasa terberkati sekali karena saya juga sudah mengerti dan memahami maksud daripada ayat firman Tuhan ini. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.